Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing tentang bagaimana teknik relaksasi dan distraksi yang dapat dilakukan pada pasien yang mengalami nyeri ya. Sebetulnya ada berbagai macam teknik, tapi pada kali ini saya akan menyampaikan 2 teknik terkait nyeri. Sebelum melanjut ke topik tentang bagaimana tentang penanganan nyeri, sebaiknya mahasiswa silahkan membaca dulu tentang konsep nyeri, kemudian bagaimana melakukan pengkajian terhadap nyeri. Sehingga ketika melakukan penanganan terhadap kasus pasien yang mengalami nyeri sudah sesuai dengan nyeri yang dirasakan oleh pasien. Nah, kita coba ya. Untuk yang pertama, nah, ini adalah tentang konsep dasarnya, sehingga nanti tinggal dilakukan praktiknya terhadap pasien ya. Jadi yang kita lakukan pertama adalah teknik distraksi. Kembali ke konsep, nyeri adalah perasaan subjektif yang tidak menyenangkan baik ringan maupun berat, sehingga distraksi merupakan salah satu metode yang dapat kita gunakan untuk mengalihkan perhatian pasien pada hal-hal lain. Jadi distraksi itu sebetulnya pengalihan perhatian supaya kalian lupa akan nyeri yang dialami. Yang dapat melakukan adalah perawat ya. Teknik distraksi sebetulnya bisa bermacam-macam cara dilakukan, bisa dengan cara menonton televisi, kemudian atau berdiskusi, atau berbincang, atau mendengarkan musik yang disukai, atau membaca, sebetulnya banyak yang dapat kita lakukan. Jadi sebelum kita ke pasien, seperti biasa kita harus melakukan 4 tahap ya, kembali ke terapi komunikasi yang efektif. Yang pertama adalah tahap preinteraksi, kemudian yang kedua tahap interaksi, yang ketiga tahap kerja, yang keempat adalah tahap terminasi. Pada tahap preinteraksi kita biasanya memverifikasi order, jadi kita sudah punya order atau misalnya kita merencanakan intervensi keperawatan pada pasien si A adalah untuk menangani nyeri, kemudian kita mempersiapkan alat. Sebelum kita melakukan tindakan, persiapkan alat, kemudian memvalidasi dulu kepercayaan diri kita sampai sejauh mana sih apakah kita sudah siap untuk melakukan teknik distraksi. Jadi kita kuasai diri dulu sebelum kita ke pasien. Kemudian pada tahap interaksi kita menyampaikan apa yang akan kita lakukan pasien. Kita lakukan ke pasien, kemudian tujuannya apa, waktunya berapa lama, kemudian manfaatnya untuk pasien ini apa. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan dulu ditanyakan. Baru setelah tahap preinteraksi dan tahap interaksi, kita tahap kerja. Sebelumnya juga kita sampaikan, jangan lupa menyampaikan kira-kira waktunya berapa menit gitu ya, kontrak waktu, kontrak tempat. Kalau kalian bersedia baru kita ke tahap kerja. Yang dilakukan pada tahap kerja, kita menganjurkan penelitian untuk melakukan pernapasan secara pelan-pelan ya. Bernafas secara pelan-pelan atau bertahap, kemudian bisa juga dilakukan dengan masase sambil menarik napas pelan-pelan. Atau misalnya klien memang merasa rileks dengan mendengarkan lagu, bisa sambil bernapas pelan-pelan sambil mendengarkan lagu sambil menepuk-nepuk jari atau kaki. Metodenya seperti apa tergantung dari si pasien. Kemudian yang selanjutnya, membayangkan hal yang indah sambil menutup mata. Jadi bisa juga setelah misalnya teknik distraksi yang kita ingin lakukan adalah dengan guided imagery. Jadi kita anjurkan setelah tarik nafas, kalian menutup mata, kemudian membayangkan hal-hal yang indah sambil menutup mata. Kemudian selanjutnya, kalau misalnya pasiennya memang menginginkan atau memang dia lebih nyaman ketika mengurangi nyerinya dengan cara menonton televisi, tapi acara kesukaan pasien silahkan, boleh juga ya. Kemudian selanjutnya, setelah teknik yang pertama adalah teknik distraksi, yang kedua adalah teknik relaksasi. Masih sama seperti teknik sebelumnya, ini konsepnya masih sama, tetapi kembali lagi ke konsep komunikasi ya, tahap preinteraksi, interaksi, tahap kerja, dan tahap terminasi. Untuk yang tadi saya lupa menyampaikan tahap terminasi, untuk relaksasi dan distraksi sama tahap preinteraksi, interaksinya, dan tahap kerja. Tahap kerja kan akhir ya, berarti evaluasi kegiatan apa yang telah kita lakukan dan kita cuci tangan kontrak selanjutnya itu ya untuk tahap terminasi.
Kalau untuk tahap relaksasi sama seperti tadi di tahap teknik distraksi, tahap reinteraksi, dan tahap interaksi. Kemudian ini adalah prosedur kerja. Jadi kita posisikan dulu pasien, diatur dulu. Misalnya dia lebih suka duduk seperti apa, mau duduk, mau berbaring, atau telentang, itu adalah pilihan dari pasien, dia nyamannya seperti apa. Kemudian kita menganjurkan pasien untuk menghirup napas dalam, sehingga rongga parunya berisi udara. Setelah pasien menarik nafas yang panjang, kemudian pasien diminta untuk memusatkan perhatian dan menikmati udara yang masuk dan yang keluar. Jadi betul-betul menikmati. Sebaiknya sih kalau supaya lebih fokus atau lebih rileks bisa dengan memejamkan mata. Kemudian pasien bernafas dengan irama yang normal beberapa saat, sekitar 1 sampai 2 menit. Kemudian pasien bernapas dan kemudian menghembuskan perlahan-lahan dan merasakan udara mengalir dari tangan, kaki, kemudian ke paru-paru, kemudian dikeluarkan. Itu harus dirasakan oleh pasien bagaimana ketika menarik, mengalir ke seluruh tubuh, kemudian dikeluarkan. Nah, seperti itu diulang-ulang, itu adalah teknik relaksasi napas dalam. Kemudian setelah pasien merasa rileks, perlahan-lahan irama pernapasan bisa ditambah. Kemudian gunakan pernapasan dada dan abdomen. Apabila frekuensi nyerinya bertambah, bisa menggunakan pernapasan dangkal dengan frekuensinya lebih cepat. Demikian hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan prosedur teknik relaksasi dan distraksi napas dalam pada pasien yang mengalami nyeri. Mengingatkan juga bahwa teknik relaksasi nyeri adalah merupakan terapi komplementer pelengkap, sehingga kalau misalnya pasien berdasarkan skala nyeri yang sudah kita lakukan pengkajian sebelumnya, dia nyerinya nyeri berat, itu harus juga dengan penggunaan obat-obat farmakologis ya. Jadi manajemen nyeri dapat dilakukan dengan pendampingan obat-obat farmakologis pada nyeri sedang sampai dengan nyeri berat. Untuk nyeri ringan bisa hanya dengan menggunakan teknik relaksasi napas dalam atau juga teknik distraksi, juga manajemen nyeri lainnya yang tanpa dengan non farmakologis teknik-tekniknya, atau dengan massage punggung, macam-macam tekniknya seperti saya sampaikan. Untuk sementara seperti itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.